Baik, Ibu, hari ini kita tidak akan membahas banyak mengenai otak reptil atau mamalia. Yang kita bahas lebih ke otak besar atau otak neokorteks, ya. Nah, otak neokorteks terdiri dari dua, otak kanan dan otak kiri. Secara fungsi otak kanan dan otak kiri itu berbeda. Nah, di situ ada dua warna. Satu warna, anggaplah warna biru ya. Kemudian yang satunya adalah warna merah. Yang warna biru fungsinya sistematis, angka, logika, jangka pendek dan beraturan. Sementara yang warna merah kreatif, gambar, perasaan, jangka panjang dan tidak beraturan. Yang otak kiri warna apa, Ibu? B. Anggaplah biru ya. Kadang ada yang lihat biru, ada yang lihat ungu. Ya. Yang ini apa? Ini kanan apa kiri? Kiri. Yang ini? Kanan. Sama semua? Oh. Baik ya. Jadi yang warna biru atau warna ungu itu memang adalah otak kiri. Nah, yang warna merah adalah otak kanan. Memang secara fungsi beda. Aktivitas kita sehari-hari ya, dari bangun tidur sampai kembali tidur itu lebih dominan kanan apa kiri? Aktivitas kayak makan, nulis dan sebagainya kita lebih ke kanannya gitu ya, daripada kiri. Kita jarang memfungsikan bagian tubuh sebelah kiri, terutama tangan, itu jarang. Kalau kaki pasti iya, karena kalau kaki nggak kita pakai yang sebelah kiri, jelas kita nggak bisa jalan. Ya, jadi itu otak kanan dan otak kiri. Nah, karena aktivitas kita lebih banyak di sebelah kanan, otak kiri itu menggerakkan tubuh sebelah mana, Ibu? Otak kiri manusia menggerakkan tubuh sebelah. Otak kiri manusia menggerakkan tubuh sebelah. Sekali lagi ya, otak kiri manusia menggerakkan tubuh sebelah Kiri. Yang jawab kiri angkat tangan. Kiri. Yang jawab kanan angkat tangan. Yang nggak jawab angkat tangan. Baik ya, ini sebenarnya pelajaran kita waktu sekolah kan sudah diajari ya. Kalau nggak salah, kalau nggak SMP ya SMA kelas berapa saya lupa gitu ya. Nah, otak kiri manusia, Ibu, itu menggerakkan tubuh sebelah kanan. Jadi silang sini kanan ke kiri gitu ya. Karena setiap aktivitas kita lebih dominannya adalah otak kiri, sehingga pada saat itu efeknya kadang sampai proses belajar gitu ya. Perbedaan cara belajar otak kanan dan cara belajar otak kiri. Contoh untuk yang cara belajar otak kiri dulu ya. Cara belajar otak kiri rata-rata seperti ini, Ibu. Anggaplah besok ini tanggal 5 Maret kita waktunya ujian. Ini contoh ya, 5 Maret waktunya ujian dan sudah diumumkan seminggu yang lalu, akhir Februari lah, sudah diumumkan bahwa tanggal 5 Maret kita akan ada ujian. Nah, biasanya kita belajarnya pada malam harinya atau sudah jauh-jauh hari? Malam hari. Iya. Malam hari, Bu ya. SKS. Ya, sistem kebut semalam. Semalam suntuk gak? Baca buku saya berlembar-lembar, Ibu. Bukunya dibaca terus gitu ya. 30 menit, 40 menit kita masih bisa bertahan biasanya. Betul ya? Silang. Masuk menit ke 45, 50 ya. Biasanya kan raut-raut kita sudah mulai berubah, Ibu. Nangis, nguap dan sebagainya. Dengan keadaan seperti itu kita memilih untuk istirahat ya, dan rata-rata sih sama mungkin. Nantilah jam 9 belajar lagi. Lihat jam, kok nanggung ya, jam 10 lah. Terus sampai subuh bangunnya kaget.
Setelah kaget, sholat dan setelah itu bangun sholat, lanjut belajar. Nah, ketika belajar kita nggak melanjutkan halaman yang sudah kita baca. Biasanya diulangi lagi dari awal, kalau nggak gitu sampai tengah-tengah. Singkat cerita, masuk waktunya ujian, kita masuk ke ruangan, kita dapat soal, gitu kan? Kita baca soalnya 1 sampai sekian. Kalau ada yang nggak tahu, biasanya dilingkari. Harapannya dikerjakan paling akhir. Tapi sebenarnya di situ ibu punya 2 pilihan. Yang pertama adalah phone a friend. Yang kedua adalah 50-50. Tahu phone a friend ibu? Phone a friend. Iya, tanya teman sebelah. Nomor selawe. Itu phone a friend. Yang kedua adalah 50-50. Nah, 50-50 ini tadi bisa hitung kancing A, B, C, D, berhenti di mana, itu yang dilingkari. Namanya juga 50-50, bisa salah, bisa juga benar. Nah, jadi itu cara belajar otak kiri, Ibu. Dari apa yang pernah saya pelajari ya waktu belajar hipnosis itu, jadi memang otak kiri manusia paling lama menyimpan informasinya adalah 72 jam. Berapa? 72 jam itu sudah paling lama. Kalau dihitung berarti sekitar 3 hari. Itu sudah paling lama. Itu otak kiri kita yang menyimpan informasi. Sama, Bu. Sama. Jadi otak memang cara bekerjanya otak kiri manusia seperti itu. Informasinya gampang masuknya, gampang hilangnya. Pernah nggak ibu-ibu ngajarin anak-anak di sekolah, baru 10 menit diajari, nggak nyampe 5 menit berikutnya mereka sudah lupa? Sering ya. Karena memang selama ini yang kita pakai lebih banyak di cara penjelasan otak kiri. Nah, kalau ketemu seperti itu, yang harus diubah apa? Yang harus diubah adalah pola penyampaian materi, medianya harus diubah. Ya, misalnya ibu kalau anak TK kan biasa pakai gambar dan sebagainya, lebih masuk lah. Kalau SD, pada saat ketemu anak yang seperti tadi, ibu ubah cara penyampaiannya, ubah kalimatnya, ubah medianya. Kalau kita bisa gambar, pakai gambar aja. Kalau ada media yang lain, pakai media yang tersebut. Karena begini, menurut bukunya Howard Gardner, Ibu, di dalam tubuh seorang anak itu ada 8 macam kecerdasan. Multiple intelligences, pernah mendengar? Ada berapa? 8 kecerdasan. Yang pertama apa, Ibu? Bahasa lingkungan sama. Yang pertama apa? Bahasa, oke, bahasa. Yang kedua, seni. Ketiga, matematik. Keempat, baik ya. Jadi 8 itu angka, kata, gambar, tubuh, musik, orang, diri, dan alam. Angka, kata, gambar, tubuh, musik, orang, diri, dan alam. Itu kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, gitu ya. Jadi ada 8 macam kecerdasan, dan bisa jadi dalam diri seorang anak tidak hanya cuma 1-2 kecerdasan, bisa sampai 5-6 itu ada. Ya, kalau kita punya anak yang suka ngomong, belajar baru 5 menit, setelah 5 menit selesai ngomong terus di kelas, dia memang cerdasnya di kata, di linguistik. Atau anak yang memang dia nggak bisa diem, muter terus satu kelas diuter ya, ada seperti itu ya. Itu dia cerdasnya di fisik, di tubuhnya, sama bisa jadi di alam, karena alam kan lebih ke energi dan sebagainya. Jadi bisa jadi 2 ya, antara fisik dan alamnya. Ada juga yang dia anteng di kelas, dia macam-macam. Jadi memang 8 kecerdasan itulah yang dimiliki oleh seorang anak, dan kita sebagai pengajar harus memahami itu. Bagaimana cara menjelaskan materi ke anak yang
cara belajar beda. Cuman kalau saya ambil kesimpulannya aja. Kesimpulannya seperti ini, anak kecil, anak TK, anak SD itu paling seneng kalau diajak bermain. Usia berapapun masih seneng bermain, gitu ya. Jadi itu senjata utama kita di situ. Itu senjata utama yang saya gunakan di kelas. Jadi waktu saya masih aktif mengajar dulu di Aceh gitu ya Ibu. Setiap ruangan kelas yang saya miliki, saya pasti bagi jadi dua. Satu khusus untuk belajar, satu khusus untuk bermain. Sebesar apapun ruangan itu pasti saya bagi jadi dua. Dan setiap memulai kelas, saya tanya ke anak-anak, mau belajar dulu atau mau main dulu? Kalau mereka pilih main, ya saya suruh main semua. Tapi kita batasi waktunya. Enggak 1 jam itu main terus, enggak. Paling 5-10 menit. Semua harus main. Kalau jadi perjanjiannya, jika ada 1 jempol, bukan kaki ya, jika ada 1 jempol yang melewati batas garis yang sudah ditentukan, dari batas garis bermain ke batas garis belajar, hanya 1 jempol, mereka harus belajar semua jika ada yang kakinya pindah ke sini. Nah, itu yang saya terapkan di kelas, dan alhamdulillah memang anak-anak ketika belajar mereka merasa nyaman di situ. Dan dengan adanya tadi dinamika belajar itu tujuannya adalah kita membangun suasana kelas yang aman dan nyaman. Dua hal ini harus ada di kelas agar materi yang mau kita sampaikan ke anak-anak bisa tersampaikan secara maksimal. Nah, tadi cara belajar otak kiri. Nah, sekarang cara belajar otak kanan ya. Bedanya adalah seperti ini, Ibu. Ini kan banyak guru-guru TK ya. Sama pasti kita masih ingat lah, lagu Balonku kan masih ingat. Diajarin nggak sampai sekarang di TK? Masih ya? Ibu masih ya ngajarin lagu itu ya? Nah, kita kan masih hafal lagunya, masih hafal liriknya, masih hafal nadanya, dan mungkin kita mengajarkan lagu itu ke anak-anak yang lain, betul ya? Anggaplah itu pelajaran kita waktu kecil, nggak harus TK ya. Anggaplah itu pelajaran kita waktu kecil. Sampai sekarang sudah berapa tahun? Ada 40 tahun Ibu, lebih kayaknya Ibu ya. 50 tahun mungkin lebih Ibu ya. Tapi kita masih hafal liriknya, masih hafal nadanya dengan jelas gitu ya. Di bait-bait tertentu itu ada yang begini, dan begini. Kita masih hafal detail lagu itu secara baik, dan kita mengajarkan lagu-lagu itu ke anak-anak yang lain. Itu kekuatan otak kanan Ibu. Jadi memang otak kanan manusia itu lebih mudah menyimpan informasinya dan lebih lama menyimpannya. Ya, kalau di sini perbedaannya, kalau otak kiri itu short term memory. Short term memory itu memori jangka pendek. Kalau otak kanan long term memory, memori jangka panjang. Sampai puluhan tahun kita masih ingat. Kita lebih hafal lirik lagu Indonesia Raya di bait kedua. Lirik pertama aja kita masih hafal itu daripada kalimat pertama di pelajaran IPS kelas 3 SMP halaman 36. Ada yang masih ingat? Kita jelas lupa ya. Kalimat pertama pelajaran IPS kelas 3 SMP halaman 36. Bukunya sudah ganti. Masih ingat kalimatnya Ibu? Jadi meskipun bukunya sudah ganti, kalau kita masih ingat itu luar biasa gitu ya. Jadi perbedaan cara menyimpan informasi di situ. Jadi dulu kan kita lebih seringnya belajar pakai otak kiri. Kita menggunakan otak kanan untuk proses belajar itu jarang. Kita baca buku sampai berlembar-lembar itu cara belajar otak kiri. Sementara apa yang dipelajari anak TK di sekolah itu cara belajar otak kanan, gambar, kolase, bermain dan sebagainya, itu otak kanan yang dipakai. Nah, setelah SD sampai sekarang kita lebih dominannya ketika belajar pakai otak kiri. Kita jarang memaksimalkan potensi otak kanan untuk belajar. Biasanya ya otak kanan kita berfungsinya di saat-saat tertentu. Pernah nggak ada yang lebih nonton film atau sinetron mungkin?
Ada? Oh enggak. Baca novel dan sebagainya? Atau pernah nggak ibu-ibu ketika nonton film atau nonton apapun lah, atau baca novel atau apapun, ketika pemainnya nangis kita ikut nangis? Pernah ibu? Kita nonton film sampai nangis karena nggak tahu artinya. Nah itu biasanya otak kanan kita yang bekerja ibu, karena lebih ke perasaan. Ya kalau otak kiri kan lebih ke logika. Jadi kalau kita nonton film pakai logika itu jadi nggak seru sebenarnya. Gak mungkin lah kayak ini. Jadi apa namanya, itulah kenapa setiap ada film itu pasti ada backsoundnya. Ya kan, ada suara-suara musik-musik dan sebagainya. Itu untuk menambah dramatisasi di filmnya sehingga perasaan kita ikut di situ. Coba ya ibu bayangin, ada sebuah film tanpa ada backsound. Seru. Rasa filmnya itu pasti jadi hambar, ya kan, hanya bergerak. Yang biasanya apa namanya, suara gunung meletus dawar gitu ya, tiba-tiba nggak ada suaranya, pluk. Jadi rasanya nggak ada efeknya sama sekali. Betul ya. Jadi memang ketika nonton film lebih ke perasaan. Nah, kalau kita nonton film pakai logika, jadinya nggak seru. Nah, jadi selama ini memang kita jarang memaksimalkan potensi otak kanan kita untuk proses belajar. Dan hari ini Ibu, kita akan sama-sama belajar bagaimana memaksimalkan potensi otak kanan kita untuk belajar. Dengan apa? Dengan metode fingermatics.